Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Dinova Adisatya, 2232311024, S1 Keperawatan kelas A. Kali ini saya akan membawakan penkes atau pendidikan kesehatan tentang pencegahan infeksi nosokomial pada pasien di ruang ICU. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena topik ini penting dikarenakan pasien ICU ini memiliki sistem imun yang lemah sehingga sangat berisiko mengalami infeksi akibat tindakan medis seperti pemasangan kateter, ventilator, ataupun infus. Nah, maka dari itu kita pelajari bersama bagaimana mencegah hal tersebut dan pendekatannya secara profesional dan etis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial atau bisa disebut dengan Healthcare Associated Infection atau HAI adalah infeksi yang didapat pasien selama dirawat di rumah sakit. Nah, minimalnya ini setelah 48 jam perawatan. Di ICU, kasus yang sering muncul antara lain yaitu Ventilator Associated Pneumonia atau VIP, Catheter Associated Urinary Tract Infection atau COUT, dan juga infeksi aliran darah atau akibat pemasangan infus atau klapsi. Nah, kasus yang saya sebutkan ini bisa terjadi karena banyak faktor risiko. Nah, faktor risiko yang akan saya sebutkan antara lain yaitu prosedur invasif yang tidak aseptik. Jadi pemasangan infus, kateter tidak sesuai dengan prosedur yang steril. Terus lalu juga kebersihan tangan tenaga kesehatan yang kurang. Jadi kurang menggunakan teori-teori pembersihan tangan yang baik dan benar. Lalu juga penggunaan alat medis yang lama tanpa penggantian, dan juga lingkungan ICU yang lembab dan penuh alat. Mari kita masuk ke pencegahan primernya. Pencegahan primer ini bertujuan agar infeksi tidak terjadi sama sekali. Fokus utamanya adalah kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan edukasi tenaga kesehatan. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah pencegahan primer ini diantaranya yaitu cuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Gunakan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, gaun sesuai kebutuhan. Juga pastikan semua alat medis steril dan tidak digunakan ulang tanpa disinfeksi. Juga terakhir, edukasi semua tenaga kesehatan dan keluarga pasien tentang pentingnya area steril di ICU. Nah, untuk dalam konteks etika, prinsip non-malevolence tidak menimbulkan bahaya diterapkan dengan menjaga kebersihan tangan dan alat agar tidak menularkan penyakit. Untuk bagian sekundernya, pencegahan sekunder ini dilakukan jika sudah menunjukkan tanda awal infeksi seperti demam atau peningkatan leukosit. Tujuannya agar infeksi tidak berkembang menjadi berat. Nah, langkah-langkahnya ini pantau tanda vital dan hasil laboratorium secara rutin, lapor segera jika ada infeksi, gunakan teknik aseptik saat pengambilan sampel atau perawatan luka, dan juga evaluasi penggunaan antibiotik agar tidak resistensi. Nah, secara legal, perawat wajib melapor dan mendokumentasikan setiap tanda infeksi secara objektif dalam rekam medis sebagai bentuk tanggung jawab yang profesional. Jadi, hal-hal yang saya sebutkan ini adalah bagian dari pencegahan sekunder. Selanjutnya, setelah kita mengenal pencegahan primer dan sekunder, mari kita masuk ke pencegahan tersier. Nah, kapan pencegahan tersier ini dilakukan? Ketika pasien yang sudah mengalami infeksi nosokomial agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Nah,
apa saja yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu lakukan perawatan luka atau infeksi sesuai protokol isolasi, berikan edukasi kepada keluarga tentang perawatan pasien di rumah setelah pulang dari ICU, pastikan kebersihan lingkungan dan ventilasi ruang rawat, juga libatkan tim multidisiplin seperti dokter, ahli gizi, farmasi dalam penata laksanaannya. Nah, prinsip etis yang digunakan adalah dan diterapkan adalah benevolence, yaitu memberikan asuhan terbaik demi keselamatan pasien, dan justice, yaitu melayani semua pasien secara setara tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan. Baik, setelah kita mengenal apa itu infeksi nosokomial, juga kita telah mendengar apa itu pencegahan primernya, sekunder, dan juga tersier. Maka kita bisa simpulkan yang pertama, pencegahan primer itu yaitu mencegah penularan melalui cuci tangan dan sterilisasi. Jadi pencegahan awal yang harus dilakukan sebelum terjadinya infeksi. Nah, untuk sekunder ini saat terjadinya tanda-tanda awal gejala infeksi. Nah, yaitu sekunder itu deteksi dini tanda infeksi. Nah, untuk tersier ini ketika pasien sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi nosokomial. Nah, yaitu dengan cara mencegah komplikasi dan memberi edukasi lanjutan agar tidak terjadi lagi infeksi nosokomial ini. Kita sebagai calon perawat profesional, kita harus memahami bahwa menjaga sterilitas, mencatat tindakan dengan jujur, dan menghormati privasi pasien bukan sekadar tugas, tapi juga bentuk tanggung jawab etis dan legal. Terima kasih sebelumnya, semoga edukasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan saat kita praktik nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.